Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridana Dwidita Afrila ingin sedikit memberikan penjelasan mengenai frase nominal, frase verbal, dan juga frase adjektifal. Pengertian frase adalah satuan sintaksis yang tersusun dari dua buah kata atau lebih yang di dalam klausa menduduki fungsi-fungsi sintaksis. Frase adalah gabungan kata yang non-prediktif. Yang pertama yaitu frase nominal. Frase nominal adalah frase yang dapat mengisi fungsi subjek ataupun objek di dalam klausa. Menurut strukturnya, frase nominal dibedakan menjadi dua, yaitu frase nominal koordinatif dan frase nominal subordinatif. Frase nominal koordinatif adalah frase nomina yang keseluruhan gabungan kata tersebut berperan sebagai unsur inti yang memiliki fungsi setara. Contohnya, dokter, perawat. Dokter dan perawat adalah pahlawan garda terdepan yang berjuang dalam menangani wabah corona. Itu merupakan contoh kalimatnya. Lalu ada frase nominal subordinatif. Ada beberapa cabang dari frase nominal subordinatif. Yang pertama yaitu frase nominal subordinatif nomina plus nomina. Contohnya itu Wisma Atlet. Jadi di sini itu maknanya itu benda yang wismanya itu benda termilik atau bangunan, terus kemudian atletnya itu insannya. Lalu ada frase nomina subordinatif yang berstruktur nomina plus verba. Contohnya itu tempat berjemur. Tempatnya itu adalah sebuah ruang dan berjemur itu adalah suatu tindakan. Contoh kalimatnya yaitu setiap pagi masyarakat mencari tempat berjemur agar badannya terkena sinar matahari untuk menjaga tubuhnya tetap sehat. Kemudian ada frase nomina subordinatif yang berstruktur nomina plus adjektiva. Contohnya itu penyakit baru. Penyakitnya itu adalah benda dan adjektivanya itu adalah baru. Contoh kalimatnya itu tahun 2020 ini ada penyakit baru yang muncul yaitu corona. Kemudian ada frase nomina subordinatif berstruktur adverbia dan nomina. Jadi maknanya itu ada ingkar, kuantitas, dan juga batas. Dalam contohnya itu adalah seluruh masyarakat. Nah, contoh kalimatnya adalah seluruh masyarakat sekarang rajin untuk mencuci tangannya. Kemudian ada frase nomina subordinatif berstruktur nomina plus adjektiva, yaitu makna gramatikal itu pembatasan. Contohnya kepentingan saja, kepentingannya itu nomina dan sajanya itu adverbia. Contoh kalimatnya itu hanya orang yang memiliki kepentingan saja yang boleh keluar rumah selama ada pandemi corona. Kemudian ada frase nomina subordinatif berstruktur numeralia dan nomina.
yang makna gramatikalnya itu banyaknya sama himpunan. Contohnya itu 282 orang, numeralianya itu 282, nominanya itu orang. Nah, contoh pada kalimatnya itu, pada tanggal 10 April 2020 terdapat 280 orang yang sembuh dari corona. Kemudian ada frase nomina subordinatif yang berstruktur nomina plus numeralia yang makna gramatikalnya itu tingkat. Contohnya itu nomor urut ke-22. Nomor urutnya itu sendiri adalah nomina, kemudian ke-22-nya itu numeralia. Contoh dari kalimatnya adalah Indonesia nomor urut ke-22 negara di Asia yang terpapar kasus virus corona. Kemudian ada frase nomina subordinatif berstruktur nomina plus dem, yaitu penentu. Dem itu artinya dem itu maksudnya adalah demonstrativa. Nah, demonstrativa itu ditandai dengan kata ini dengan itu. Contohnya itu adalah negara Indonesia itu termasuknya nomina, ininya itu termasuknya demonstrativa. Contoh kalimatnya itu adalah negara Indonesia ini sedang berusaha memerangi wabah corona. Kemudian ada frase verbal. Frase verbal adalah frase yang mengisi atau menduduki fungsi predikat pada sebuah klausa. Menurut unsur pembentuknya, frase verbal itu dibedakan menjadi dua, yaitu frase verbal koordinatif dan frase verbal subordinatif. Frase verbal koordinatif mempunyai maknanya itu menggabungkan. Contohnya itu jual beli. Contoh kalimatnya yaitu pedagang mengeluhkan jual beli yang semakin jarang karena adanya dampak dari wabah corona. Kemudian ada frase verbal subordinatif yang terdiri dari berbagai cabang juga, yaitu frase verbal subordinatif berstruktur adverbia plus verbal, memiliki makna gramatikal ingkar, frekuensi, kuantitas, waktu, keinginan, keselesaian, keharusan, kepastian, dan juga pembatasan. Contohnya itu tidak keluar, itu ingkar kan. Contoh kalimatnya yaitu adanya wabah corona, warga Indonesia dihimbau untuk tidak keluar rumah. Tidaknya itu merupakan adverbia, keluar itu merupakan verbalnya. Kemudian yaitu frase verbal subordinatif berstruktur verbal dan adverbia, memiliki makna gramatikal berulang atau ikut serta. Contohnya berolahraga juga, itu kan ikut serta. Berolahraga itu verba, terus juganya itu adverbia. Contoh kalimatnya yaitu masyarakat dihimbau untuk tetap berdiam diri di rumah dan tetap berolahraga juga yang bisa dilakukan di rumah untuk menjaga tubuh tetap sehat. Kemudian ada frase verba subordinatif berstruktur verba plus nomina yang makna gramatikal itu alat. Contohnya itu mencuci tangan. Mencuci tangan itu mencucinya adalah tindakan, terus kemudian nominanya itu tangan. Contoh kalimatnya, warga menjadi sadar betapa pentingnya mencuci tangan. Kemudian ada frase verba subordinatif berstruktur verba plus
adjektiva. Contohnya itu menjual mahal. Menjual itu tindakan, mahal itu keadaan atau sifat. Contohnya itu kalimatnya, para pedagang menjual mahal barang-barang, contohnya itu masker. Kemudian ada frase adjektival. Frase adjektival adalah frase yang mengisi atau menduduki fungsi predikat dalam sebuah klausa adjektival. Lalu frase adjektival itu dibedakan menjadi dua juga, yaitu frase adjektival koordinatif dan frase adjektival subordinatif. Frase adjektival koordinatif itu memiliki makna pilihan, sangat, himpunan, berkebalikan. Contohnya itu kayak pilihan, contoh katanya itu baik buruk. Contoh kalimatnya, ada dampak baik dan buruk dari adanya wabah corona. Hal baiknya tingkat polusi menurun dan buruknya wabah ini sangat berbahaya. Lalu ada frase adjektival subordinatif. Frase adjektival subordinatif ada yang berstruktur adjektival plus nomina. Contohnya itu biru langit. Contoh kalimatnya, berkurangnya polusi udara saat ini membuat biru langit terlihat indah. Kemudian ada frase adjektival subordinatif berstruktur adjektiva plus adjektiva, yaitu biru gelap. Contoh kalimatnya itu, sebelum adanya wabah corona, langit Jakarta terlihat biru gelap karena polusi udara. Kemudian ada frase adjektival subordinatif berstruktur adjektiva plus verba. Itu tuh memiliki makna untuk. Contohnya, siap berjuang. Siapnya itu adalah sikap. Kemudian berjuangnya itu tindakan atau kejadian. Contoh kalimatnya itu, para tenaga medis siap berjuang menyembuhkan pasien yang terkena corona. Kemudian yaitu ada frase adjektival subordinatif berstruktur adverbia plus adjektival. Itu memiliki makna ingkar. Contohnya itu tidak panik. Jadi tidaknya itu adalah adverbianya, panik itu adjektivalnya. Contoh kalimatnya adalah, seluruh warga diharapkan tidak panik dalam menghadapi wabah corona. Kemudian yang terakhir ada frase adjektival subordinatif berstruktur adjektival plus adverbia, memiliki makna sangat. Contohnya itu lengang sekali. Contoh kalimatnya, jalan di Jakarta terlihat lengang sekali selama adanya himbauan dari pemerintah untuk di rumah saja. Lengang adalah adjektival, kemudian sekalinya itu adalah adverbia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.